Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Briana dengan NPM 211506147 dari kelas PSTIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dengan metodologi OOAD. Jadi untuk judul jurnal yang akan direview kali ini adalah iKantin Android-based Application Design Using Object-Oriented Analysis dan Design Method atau yang biasa kita kenal dengan metode OOAD. Dan berikut terdapat link terkait. Sebelumnya kita akan memahami mengenai OOAD terlebih dahulu. Di sini OOAD adalah metode analisis yang memeriksa requirements dari sudut pandang kelas-kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan yang mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. OAD merupakan cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan OAD adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Konsep OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan objek, yaitu analisis berorientasi objek atau OOA dan desain berorientasi objek atau OOD. Jadi OOA itu mempelajari permasalahan dengan menspesifikasikannya atau mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi objek. Nah, biasanya analisa sistem dimulai dengan adanya dokumen permintaan yang diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada OOD. OOD adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Nah, selanjutnya terdapat rumusan masalah yang melatar belakangi jurnal dari e-kantin ini. Jadi, karena biasanya pada kantin itu pemesanan terlalu lama, kemudian pembayarannya kurang terorganisir, sehingga sering terjadi mistransaksi antara penjual dan pembeli. Dan kemudian sering terjadinya kesalahan pesanan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada metode penelitian dalam jurnal. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner atau angket. Pengertian metode angket menurut Ari Kunto itu angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Sedangkan menurut Sugiono, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya ada diagram UML. Jadi diagram UML ini menurut Nugroho adalah metodologi kolaborasi antara metode-metode BOH, OMT, Object Modeling Technique, serta OOSE, yaitu Object Oriented Software Engineering. Dan beberapa metode lainnya merupakan metodologi yang paling sering digunakan saat ini untuk analisa dan perancangan sistem dengan metodologi berorientasi objek, mengadaptasi maraknya penggunaan bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP. Namun demikian, model-model itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu statis atau dinamis. Jenis diagram itu antara lain adalah use case diagram. Itu diagram ini memperlihatkan himpunan use case dan aktor-aktor atau suatu jenis khusus dari kelas. Diagram ini terutama sangat penting untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku suatu sistem dan yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna. Kemudian ada sequence diagram. Jadi diagram sequence ini adalah diagram urutan dari itera, iterasi iterasi yang menekankan pada pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu. Kemudian ada activity diagram. Ya, ini adalah diagram yang bersifat dinamis. Diagram aktivitas adalah tipe khusus dari diagram status yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas
ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Nah, diagram ini terutama penting dalam pemodelan fungsi-fungsi suatu sistem akan memberi tekanan pada aliran kendali antar objek. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat use case diagram dengan aktor pelanggan, yaitu pelanggan dengan use case akses meja, dia juga bisa akses menu, cek saldo dengan include login, kemudian top up dengan include login, dan pesan dengan include login dan include bayar. Kemudian ada use case diagram dengan aktor penjual. Nah, di sini penjual bisa login dengan include input username password, kemudian update menu, cek pesanan, dan juga update stok. Nah, selanjutnya dapat kita lihat sequence diagram proses pemesanan, yaitu penjual akan memilih menu, terus dia menampilkan pesanan, kemudian memproses pesanan, kemudian akan memilih jika memilih cek saldo, akan cek saldonya, kemudian melakukan top up. Nah, di sini bisa memilih bayar atau kembali ke cek saldo. Nah, setelah memilih bayar akan melakukan pembayaran dan selanjutnya menampilkan cek pesanan dan setelah itu akan menampilkan verifikasi pemesanan. Nah, ini selanjutnya dapat kita lihat state machine diagram aktor penjual dan juga state machine diagram aktor pelanggan. Nah, di sini yang di penjual tuh awalnya akan start, memilih menu, pilih menu, dan juga akses menu, kemudian cek update menu, yaitu update menu, dan juga akan selesai. Kemudian dapat kita lihat di gambar tertera adalah state machine diagram dengan aktor pelanggan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat collaboration diagram proses pemesanan. Dan di sini pelanggan bisa akan memilih akses menu, kemudian cek saldo, kemudian memilih dia bayar atau tidak untuk cek saldo. Kemudian untuk e-kantin, selanjutnya di sini e-kantin akan memproses pembayaran dan juga penjual akan melakukan pengecekan pemesanan dan e-kantin akan menampilkan verifikasi pemesanannya. Ini dari collaboration diagram proses pemesanan. Nah, kesimpulannya dalam jurnal ini yaitu dalam perancangan aplikasi e-kantin ditemukan beberapa kendala. Pada konsep aplikasi saat pertama kali dibuat, terdapat layanan di mana pelanggan dapat membook meja kantin, sehingga ketika pelanggan tiba di kantin, mereka dapat langsung menempati yang mereka book terlebih dahulu dengan aplikasi. Namun, dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam coding, layanan tersebut diputuskan untuk dihilangkan. Namun, aplikasi dirancang dengan sebaik mungkin dengan data-data yang valid sesuai dengan keadaan aslinya untuk menutupi kekurangan aplikasi. Nah, aplikasi juga dirancang agar pelanggan memiliki kepercayaan terhadap kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi. Saran dalam jurnal ini yaitu yang pertama, pembuatan aplikasi ini masih terbilang sederhana, terutama dari segi tampilan dan segi keamanan. Ada baiknya untuk tahap pengembangan selanjutnya diharapkan dibuat semenarik mungkin. Yang kedua, perancangan aplikasi ini diharapkan bisa lebih interaktif agar informasi yang diinginkan pengguna dapat lebih bermanfaat lagi. 3, aplikasi berbasis Android ini diharapkan perusahaan atau pihak yang bersangkutan dapat memanfaatkan program ini. Yang keempat, agar aplikasi ini dapat ditampilkan dengan optimal, maka diperlukan adanya dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Berikut ini dapat kita lihat tampilan dari aplikasi e-kantin. Nah, di sini ada menu, kemudian ini menu makanan, dan ini ketika orderannya sudah masuk ya. Dan juga ini adalah tampilan dari saldo dan juga pembayaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.